Banyak orang mempersepsikan interior design sama dengan furniture. Furniture itu nomor sekian, Coach. Jadi kalau digambar tuh bagus, 3D-nya bagus, mood board-nya bagus, tapi begitu jadi nggak sesuai. Nah, seringkali desainnya terlalu imajinatif yang sulit untuk diaplikasikan di lapangan. Ada nggak sih interior design yang memberikan barang KW? Ada, Coach. Hari ini saya senang banget karena akan ngobrol-ngobrol soal interior design. Pak Chandra, apa kabar? Baik, Coach. Luar biasa. Pak Chandra ini dari bisnis interior ya. Saya pengen banyak nanya dan banyak kasus yang pengen kita bahas tentang interior design. Ya, Pak Chandra sudah berapa lama sih? Hampir 10 tahun, Coach. 10 tahun ya. 10 tahun ya. Betul, Coach. Dan yang saya tahu itu Agatha Interior ini marketnya adalah high end. Betul nggak sih? Betul, Coach. Betul. Kenapa? Sebenarnya berjalan aja sih, Coach. Dari awal dari sejak pertama kali menjalankan bisnis ini kan lebih kekuatan mulut. Dari mulut ke mulut. Referensi teman gitu loh. Mungkin iya, dari mulut ke mulut sih kebanyakan, Coach. Coach. Jangan-jangan Pak Chandra ini anak pejabat gitu. Wah, jadi bukan sih, Coach. Dapat referensinya pejabat-pejabat juga. Temen yang banyak deket dengan pejabat sih. Teman-teman dekat dengan pejabat. Betul. Mereferensikan Pak Chandra. Terus hasilnya happy nggak? So far sih hampir tidak ada yang kecewa sih, Coach. Hampir tidak ada yang kecewa. Untuk hasil akhirnya. Coba kriteria dari interior design yang berkualitas dan yang tidak berkualitas tuh ada beda nggak? Beda, Coach. Beda. Bedanya apa? Dari mengakomodir keinginan dan kebutuhan aja dari awal itu aja dulu, Coach. Chemistry awalnya itu harus dapat dulu sih semuanya. Oh, penting ya. Penting, Penting Coach. ya. Chemistry awalnya dari komunikasi awal itu udah paling penting. Saya mau bangun rumah gonta-ganti gambar, gonta-ganti interior design. Betul. Itu berkali-kali. Oke. Tapi benar itu karena kadang-kadang orang tuh nggak bisa menerjemahkan visi dari si business owner atau visi dari homeowner, betul nggak? Betul. Homeowner-nya juga sering bingung. Ya, Nah, kita yang harus dapat kepercayaannya. Kalau nggak dapat kepercayaannya, kita sodorin apapun juga mereka ragu. Oke. Sebetulnya kalau yang namanya interior designer itu interior design, kebanyakan orang yang di luar sana persepsinya yang awam ya. Yang penting saya beli furniture mahal, berarti saya sudah punya interior design. Pokoknya saya, gordennya mahal, berarti interior design. Saya beli furniture mahal, yang harganya puluhan juta, ya ratusan juta, berarti saya sudah masuk interior design. Gitu nggak sih? Banyak yang persepsi di umum, banyak yang begitu, Coach. Banyak yang begitu ya. Tapi sebenarnya begitu nggak? Nggak begitu. Nggak begitu. Banyak orang mempersepsikan interior design sama dengan furniture. Benar. Sebenarnya di interior design itu di interior ya, bukan furniture itu nomor sekian, Coach. Furniture nomor sekian. Iya. Yang utamanya apa? Interior itu kan dimulai dari kita masuk suatu ruangan, pintu, lantai, dinding, atap, pencahayaan. Baru furniture, Coach. Benar. Itu pencahayaan tuh penting ya. Betul, Coach. Banyak orang cuma peduli kabinet, padahal kabinet itu nomor sekian. Iya. Seperti itu, Coach. Kitchen set. Ya itu salah satu. Dari sekian banyak Kabinet, iya benar. kabinet itu nomor sekian. Kabinet, lemari, gitu Iya. ya. Kulkas nggak kelihatan gitu. Ya kalau kita Ya. kayak masuk lobby hotel mewah, Nah, kabinetnya cuma meja resepsionis. Resepsionis. Iya, Coach. Kan dominan yang bikin mewahnya lantainya, dindingnya, jendelanya, pencahayaannya, kalau di plafonnya. luar sana tembok semua isinya lemari gitu ya. Iya. Ya, dalamnya ada laci. Wah, isinya lemari gitu. Iya. Semestinya nggak gitu ya. Iya, tergantung kebutuhan penyimpanannya, Coach. Kebutuhan penyimpanan. Kebutuhan penyimpanan, kebutuhan aktivitas. Jadi kalau misalnya saya nih mau bangun rumah, apa yang akan digali oleh seorang interior designer? Keinginannya dulu sih, Coach. Keinginan. Dan kebutuhan. Seringkali keinginan sama kebutuhan berlawanan Apa arah. yang akan ditanyakan kira-kira?
kalau saya pertama kali harapannya menggunakan jasa kita tuh apa dulu, Oh, dan kekhawatirannya apa. oke. Misalnya saya mau rumah saya itu cozy, tidak berantakan. Terus saya mau ada ruang buat belajar, Ya, ada ruang buat main golf. itu kita breakdown, Oh, catat itu ya? itu Harus satu. tuh ya? Catat dong satu-satu. Terus Terus kita compare dengan keadaan rumahnya. keadaan rumahnya Seringkali keinginan sama realitanya nggak bisa nggak diakomodir, matching ya. nggak matching. Kebutuhannya harus jadi 7 ruangan, ternyata cuma bisa kita bikin 5 ruangan. Ya mau nggak mau ada ruangan yang harus multifungsi. Seperti itu mungkin coach. Paham dulu, paham keinginannya, paham keadaannya, paham seleranya, baru bisa kita tuangin tuh ke desain ke selanjutnya. Oke. Sekarang saya kembali ke orang-orang kaya yang menggunakan interior design. Oke. Selera mereka kayak apa sih? Aneh-aneh nggak sih? Ada nggak selera yang paling aneh yang pernah diterima oleh Pak Chandra? Orang semakin punya power, semakin punya uang, semakin makin pede untuk menunjukkan keunikannya sih coach. Oh gitu ya. Itu sih pengalaman kita ya. Nah, Contoh nih sama contohnya. rekan-rekan yang lain nih ya. Contohnya apa contohnya? Ada yang memang dia punya selera yang sangat emang mengakomodir ekspresi dia. Kan kebetulan lain coach, ada yang mengakomodir ekspresi dia, ada yang memang pengen tampil untuk khalayak umum, ada juga yang banyak macam sih coach. Kalau dijabarin banyak. Jadi 50 klien 50 karakter. 50 lain 50 karakter. Jadi mereka itu ada yang pengen nunjukin kalau tamu datang mereka buat show off, buat flexing, ada tuh ya. Banyak ya. Banyak coach. Jadi mau flexing atau mau comfort itu sesuatu yang berbeda sih coach. Nah, flexing comfort beda. Tapi kebanyakan Beda. flexing ya. Banyakan flexing. Tapi kalau secara umum, tapi pernah dong menghandle rumah-rumah yang bukan dari level-level pejabat. Pernah dong. Ada coach. Kesalahannya apa sih yang sering kali mereka lakukan ketika membangun rumah atau memiliki rumah tanpa desain interior? Apa kesalahannya? Kebanyakan ya perencanaannya nggak matang coach. Perencanaan itu mereka seringkali tidak mau meluangkan waktu dan biaya untuk perencanaan. Oke. Perencanaan itu salah satunya ya persiapan desain. Desain itu cuma salah satu dari perencanaan coach. Oke. Bukan yang udah punya desain berarti udah ini enggak. Jadi kan kita dari paham dulu kebutuhannya, keinginannya, desain. Dari desain kita bagi lagi lingkup kerjanya. Nggak sekadar bikin kabinet doang, enggak. Lingkup kerjanya cukup detail sih coach. Jadi ada satu ruangan ya kita kerjain plafonnya, layout, selain layout ruangan, layout lampunya, layout MA-nya. Banyak sih coach, nggak sesimpel yang orang duga gitu loh. Jadi meluangkan waktu dan biaya untuk perencanaan. Kadang-kadang seringkali udah mau cepet-cepet mulai aja. Malah seringkali mereka udah mulai baru kita masuk coach. Jadi akhirnya terima keadaan lapangan yang jadi kita nggak bisa maksimalin, atau terjadi pembengkakan waktu dan biaya untuk menyesuaikan. Seperti itu. Jadi memang kalau perencanaan bongkar ulang gitu ya. Jadi kita sering mereka udah jadi plafonnya kita rombak, kita revisi layoutnya, seperti itu sih coach. Karena harusnya interior duluan atau gimana? Harusnya kita dilibatkan seawal mungkin. Dilibatkan seawal mungkin. Oke. Dari misalnya mereka mau bangun rumah baru nih atau mau renovasi. Dari penyusun desain layoutnya aja juga kita udah harus terlibat. Bukan yang sipilnya udah selesai baru kita udah selesai. Jadi bukannya udah oke, ini saya udah struktur udah beres nih, tembok udah naik.
ya. Titik-titik lampu udah selesai. Tolong dong desainin Itu interior. banyak kita cari, udah pasti Banyak tuh ya. ya kayak titik stop kontak, titik lampu, itu aja udah pasti berubah. Jadi Kemungkinan pokoknya melibatkan harus sedini mungkin. sedini mungkin. Karena kalau sudah melibatkan setelah itu, berarti biaya pasti resiko akan bengkak, Betul. waktu untuk penyelesaian bisa lebih lambat. Pasti. Karena ada kerja pembongkaran. Ada nggak sih orang-orang yang trauma kerjasama dengan desainer? Karena gara-gara saya sama desainer nih jadi bengkak nih. Banyak yang terjadi, banyak yang merasa begitu sih. Merasa Coach. begitu. Heeh. Ini keluhan-keluhan nih Pak Chandra nih. Boleh ya? Boleh. Boleh ya? Boleh, Coach. Pak Chandra harus jawab ya. Siap. Banyak orang yang ngeluh gini Pak Chandra. Wah, saya sudah menyiapkan dana, tapi ternyata biaya tidak sesuai ekspektasi. Biaya tidak sesuai ekspektasi dan ternyata selalu menambah. Biayanya nambah lagi. Ada alasan nggak kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, itu komunikasi awalnya, Coach. Dari klien dengan konsultannya. Ya, jadi semua itu harus terbuka di awal. Transparan ya? Harus didetailin di awal, baik anggaran dan waktunya. Harus di breakdown semua. Jadi seringkali klien merasa kaget. Gitu, kita udah breakdownin, kita detailin. Oh, kenapa kata si A sekian sama kita sekian? Gitu loh. Nah, saya selalu ngomong sama mereka, lebih baik saya kagetin di awal belum keluar uang. Iya. Daripada menyesal belakangan. Duitnya udah nggak bisa balik lagi. Iya. Nggak bisa revisi ya. Dan apapun yang masuk ke rumah harus menambah value dan kenyamanan properti dan kenyamanan yang tinggal. Oke. Harus. Karena ini interior, khususnya interior, nggak boleh salah, Coach. Karena digunakan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Terus apa yang sudah diinvest nggak bisa balik, Coach, kalau salah. Betul. Lain kalau barang-barang mewah lainnya ya. Iya. Coach salah beli mobil Bisa dijual. masih bisa dijual. Salah beli jam tangan masih bisa dijual. Ya, walaupun nilainya turun ya. Turun, kalau lemari meja aja yang mau beli yang 10 juta, 100 juta, udah masuk rumah mau kasih orang aja sulit, Coach. Iya. Bener. Kadang-kadang pindah rumah ditinggal. Betul, Coach. Iya kan? Betul. Nah, Seperti itu, Coach. oke, so jadi berarti masalahnya adalah tidak ada transparansi dari awal, Betul. sehingga apalagi kalau yang punya rumah maunya tahu beres. Dan seringkali transparansinya bukan dari vendor doang sih. Dari klien pun juga seringkali tidak mengungkapkan secara belak-belakan. Belak-belakan. Gitu loh. Oke. Baru timbulnya pas di tengah-tengah Di project. tengah-tengah, nambah-nambah gitu. Kerja tambah. Jadi gitu emang ya. harusnya semua benar-benar diungkapin di awal. Oke. Nggak usah khawatir gitu loh. Ungkapin di awal, belak-belakan di awal sebelum memulai project. Oke, narik. Gitu. Oke, ini pertanyaan kedua nih. Siap. Saya sudah pernah pakai interior design, tapi hasilnya ya desainnya bagus, Oke. tapi hasilnya nggak sesuai. Jadi kalau digambar tuh bagus, 3D-nya bagus, mood board-nya bagus, tapi begitu jadi nggak sesuai. Oke. Pengalaman kita sih ya, kemungkinan ini tadi tidak transparan dalam mengungkapkan, atau juga memang vendornya itu mengambil project yang melebihi kemampuannya. Oh. Jadi memang tingkat kesulitannya tinggi. Kalau desain kan Gampang. kita mau bikin, ya saya sering kalau Suruh sama AI yang bikin. sama tim desain saya juga suka marah-marah. Bikin top table meja melayang juga bisa kan di 3D. Bener. Nah, tapi kita suruh produksinya. Nah, seringkali desainnya terlalu imajinatif yang sulit untuk diaplikasikan di lapangan. Oh, itu masuk akal tuh. Masuk akal tuh. Itu ada kan emang desain yang dibikin produknya massal. Dia bisa bikin bikin molding untuk cetak.
Nah, tapi kalau diaplikasikan ke satu-satu, kita bikin moldingnya ya udah habis Udah untuk berapa? satu Mahal unit. ya? Seperti itu, coach. Atau bisa bikin, tetapi kekuatannya atau waktu untuk menyelesaikannya nggak ngejar gitu ya? Bisa juga, coach. Banyak faktor, coach. Tapi yang pasti kita sebagai penyedia jasa harus berani ngomong di muka semuanya. Oke. Pak Chandra, saya tertarik dengar Pak Chandra, apa sih sebetulnya yang menyebabkan Bapak 10 tahun masuk ke dunia ini? Emang dari awal sekolahnya apanya udah ke dunia ini? Ini pertanyaan menarik. Saya di bidang interior itu sebenarnya lamanya sebagai pengguna, coach. Penyuka. Iya, Apa maksudnya? Ya, emang saya dari remaja atau dari kecil itu suka barang bagus, coach. Suka barang bagus. Walaupun dengan kemampuan yang sebenarnya nggak sanggup. Jadi dari dulu apapun kita cari itu loh. Kalau misalnya saya cari mobil, saya juga pengennya mobilnya keren, memang ya. Otomatis kalau nggak ada kemampuan, kita cari mobil second, coach. Tapi pokoknya harus yang bagus. Harus yang bagus. Nah, seiringnya berjalan juga sama, pengalaman kita sebagai user pun kita mencari barang yang bagus, tapi masih bisa kita beli lah atau kita gunakan. Nah, pencarian itulah yang berlanjut sampai sekarang. Dan saya sebagai pemakai untuk rumah sendiri, dan juga dulu kita punya retail shop sih di mall-mall, jadi sering berhubungan dengan dengan banyak vendor interior. Retailnya apa dulu? Dulu kita toko retailnya namanya Aerox Shop sih. Aerox Shop. Gadget aksesoris. Oh, gadget aksesoris. Iya, melebar ke fashion aksesoris, tapi kita nggak bertahan lama sih di situ sih. Gitu. Jadi memang pengusaha ya. Pengusaha. Backgroundnya sebelumnya apa? Dagang, coach. Dagang apa? Lulus kuliah sempat kerja sebentar sih. Kerja di bengkel body repair 2 bulan, di asuransi sebagai marketing 2 bulan. Terus mau mulai usaha handphone sih, coach, dari rumah. Jauh banget ya. Jauh banget ya. Usaha handphone, coach. Apa aksesoris atau handphone jualan dulu, handphone? Karena dulu kepengen handphone tapi nggak kesampaian, jadi bikin toko handphone gitu. Jadi kita kalau beli handphone, kalau sampai nggak cocok, saya bisa jual. Akhirnya jual, jadi karena suka handphone ya jual beli seperti itu. Wah. Tapi sekarang nggak lanjut lagi. Sudah enggak, tapi teman-teman masih banyak di bidang itu sih. Oh gitu. Oh gitu. So jadi nyemplung di dunia interior design kapan? 10 tahun yang lalu. 10 tahun lalu. Apa yang kok bisa masuk ke dunia ini? Awalnya sih karena suka. Terus kelihatannya sepertinya wah, cuannya lumayan nih. Tapi setelah ditekunin ya lain semuanya, coach. Lain, coach. Kalau secara cari uang sih tetap enakan trading sih, coach. Kalau cari uang enakan trading. Iya, kalau di dunia ini kalau nggak ada jiwanya, nggak menyukai, sulit sih, coach. Oke, jadi dunia ini tuh saingannya besar nggak sih? Saingannya banyak nggak sih? Banyak, coach. Banyak. Hampir semua bidang kayak saingan banyak, coach ya. Ya, tapi yang artinya yang bisa dipercaya terus sampai benar-benar melejit itu juga kan nggak banyak. Nah, itu perjuangannya, coach, dalam membentuk tim, coach. Jadi tim yang seirama bisa terbentuk nggak, coach? Kita sebagai bisnis owner maunya detail, tapi timnya siap nggak? Tentu. Betul. Jadi harus perjuangan sebenarnya dari pembentukan timnya sih, coach. Ada chemistry juga dari pembentukan timnya gitu loh. Untuk dapetin customer yang paling banyak tuh cara apa? Untuk saat ini. Selain dari mulut ke mulut. Kalau mulut ke sosmed, mulut ke mulut kan udah kayak ya referensi sana, referensi ini, tahu-tahu deal gitu kan kebanyakan kan. Betul. Tapi selain itu yang aktif apa yang dilakukan? Kita sih jalanin
aktif digital marketing. Digital marketing. Oke. Digital marketing sebelum pandemi kita suka event di mall-mall. Suka event di mall-mall. Jadi itu yang membuat orang lebih kenal dan bisa langsung lihat kualitas hasilnya. Kita bawa interior design harus punya workshop nggak? Interior design harus punya workshop, Kak. Kalau mau speednya cepat, mau bisa semuanya kita bisa prioritas, harusnya workshop sendiri sih, Coach. Harus workshop sendiri. Jadi koordinasinya cepat. Kalau kita pernah sih coba pakai ada kalau lagi kita over kita cari rekanan, sulit sih, Coach, kalau bukan workshop sendiri, Coach. Ya. Karena pasti mereka prioritasin orderan sendiri. Oh, betul. Customer sendiri ya. Betul, Coach. Seperti itu, Coach. Terus standarnya itu yang susah. Untuk kan kalau kita lumayan picky lah ya. Jadi nggak semua workshop tuh bisa ngikutin, Coach. Apalagi kalau customernya levelnya betul, nggak bisa terima. Maksudnya orangnya detail oriented gitu ya. Betul, Coach. Apalagi kalau semakin di atas, apa-apa maunya cepet. Nggak peduli kita sesulit apapun, kita mau jungkir balik pun ya harus cepet. Pokoknya nggak mau tahu. Nah, gitu ya. kalau kita pakai rekanan kan sulit, Coach. Jadi harus siaga juga selalu. Sepanjang menjalankan bisnis ini, apa mungkin masalah terberat yang pernah dialami? Masalah terberat sulitnya berkomunikasi sih, Coach. Kadang-kadang sering kali sih high end customer itu komunikasinya nggak mudah, Coach. Karena mereka juga mungkin sangat sibuk. Masalahnya banyak yang lebih besar. Seperti itu sih, Coach. Tapi kan mereka mewakilkan prosesnya gimana sih? Nah, misalnya pejabat lah, Pak Menteri. Kan ada beberapa kliennya menteri-menteri. Pak Menteri langsung ngurusin. Enggak kan? Gimana tuh? Nah, itu memang kalau yang nggak ketemu owner langsung itu sih susah itu ya. Susah, Coach. Jadi ya mungkin kayak kita mau fitting baju mereka, tapi kita nggak boleh ngukur badannya. Contohnya kayak begitu deh, Coach. Jadi maunya mereka kan lewat orang lain. Nah, seringkali penyampaiannya nggak clear dan gitu loh. Kita nggak bisa bilang kata dia begitu, enggak, maunya saya begini. Bisa jadi nggak mau tahu. Pokoknya kalimat pertamanya dari beliau lah yang mau disampaikan ke perwakilannya itu, yang nyampe kitanya juga bisa jadi berubah ya. Iya, berubah. Nah, impactnya nggak bisa dihindari, pembengkakan waktu dan biayanya. Tapi mungkin dari mereka pun banyak yang nggak masalah juga sih. Tapi nggak pernah istilah nggak dibayar. Saat ini sih hampir tidak sih, Coach. Nggak pernah ya. Atau ya sulit-sulit dikit ada lah. Sulit-sulit, tapi nggak pernah sampai tidak dibayar, nggak ada ya. Belum ada, Coach. Aman ya semuanya. So far kalau kita bisa akomodir masalahnya, so far aman sih. Berapa persen repeat order? Kita ada klien nih, tetangga Coach juga sih sekitar gitu? sini. Iya, itu kita lanjut terus ada sih. Terus ya? Udah 5-6 kali ada. Wah. Dari pertama kali, dari nenek, anak sama cucu udah nyambung. Gitu ya. Itu mungkin enaknya kalau sudah dikenal, dipercaya, udah tahu selera gitu ya. Betul, Coach. Berapa banyak dari mereka yang rewel dengan harga? Harga penting nggak buat mereka? Penting sih, Coach. Tetap penting ya. Tetap, tapi balik lagi prioritinya di mana? Kepuasan atau harga? Kepuasan itu kan kita nggak bisa batasin, Coach. Ya habis, tapi yang penting masuk akal aja. Apa yang kita offering masuk akal, dan kebanyakan sih kalau yang bisa mengakomodir biasanya kompetitor kita yang jauh lebih mahal, Coach. Oh gitu. Iya, oh gitu. Jadi kalau yang udah fokusnya ke kepuasan, detail oriented, harusnya kita sih sangat terjangkau ya, Coach. Oke. Dan memang sebetulnya bukan berarti mahal bagus harus mahal atau nyaman harus mahal, enggak ya?
sebetulnya kalau bisa disesuaikan dengan Bisa, kemampuan tuh bisa ya? Bisa, coach. Oke. Jadi keinginan versus kebutuhan sih. Kita ambil tengah-tengahnya. Kalau terlalu fokus sama keinginan ya pasti nggak ada batas. Oke, so bisa jadi itu yang membuat Agatha itu cukup dikenal ya. Artinya mahal-mahal banget enggak, coach. Enggak, aman lah. Bagus, terjangkau. Betul, coach. Jadi yang mungkin dari kenapa nggak dimahalin sekalian aja? Kan bisa diakomodir semua kemauannya. Orang kompetitor juga banyak kok yang lebih mahal. Ya kita selama masih masuk akal, ya menyesuaikan aja sih, coach. DNA-nya apa sih kalau Agatha itu DNA-nya? DNA-nya ya dari awal emang nalurinya udah fokusnya tuh detail oriented sama quality sih, sama long lasting. Detail, quality, long lasting. Betul. Oh, perwujudannya apa sih? Kalau detail oriented dan long lasting itu perwujudannya seperti apa? Contohnya? Kalau detail itu benang merahnya hampir semua barang luxury ya atau premium ya. Pasti di pertemuan-pertemuannya, coach. Ya kalau baju mungkin kita liatin jahitannya. Terus kalau di jam tangan kan peritilannya tuh pertemuannya. Kan kita liatin detailnya sampai pakai loop sampai loop gitu loh. Hampir semua bidang ya kita juga lihat interior mobil gitu, otomotif gitu kan. Dashboard yang premium sama yang biasa itu bedanya kan di detailnya. Kalau desainnya kan selera, coach. Kalau desain selera seperti itu. Terus kalau dengan udah kita cara kerjanya udah fokus ke detail ya harus ditunjang oleh material yang berkualitas. Sayang kalau nggak ditunjang itu. Timnya sudah mengakomodir dengan ditambahin material berkualitas. Wah, long lastingnya sangat proven. Jadi mahal bukan berarti murah, belum tentu murah gitu ya. Betul, coach. Ya, saya beli barang murah ya belum tentu sebetulnya murah, tapi kalau dia setahun 2 tahun udah rewat gitu kan rugi juga, harus bikin lagi. Betul, coach. Betul ya? Betul. Tapi benar. Long lasting itu memang wajib sih. Betul, coach. Ada nggak interior design yang nakal? Sebenarnya bukan interior design sih, hampir semua bidang jasa juga banyak. Tapi ini spesifik kalau interior design nakal. Ada red flag yang harus kita perhatikan. Kalau nanti ada yang mulai engage dengan interior design, trik-triknya apa sih mereka? Jadi janjinya mereka tuh harus di-challenge di awal, coach. Janjinya harus di-challenge di awal. Contohnya gimana? Ya kalau kita lihat suatu desain yang udah kompleks, finishingnya udah multi, ya itu kita harus cecer di situ-situnya. Ya mungkin lihat dari portonya, pengalamannya, experience-nya gitu loh. Ya harus di-challenge semua di awal, semua bisa diidentifikasi di awal sih, coach. Jadi masing-masing setiap klien menurut saya ini ya seringkali mereka tuh tidak mau meluangkan waktu. Mungkin dapat referensi percaya begitu aja. Berarti harus dicek ya. Harus banyak kali. Nah ini sumber masalahnya tuh berawal dari tidak enak hati. Jadi itu harus disingkirkan dari awal. Customernya nggak enak hati. Ya mungkin pas dia memberi order karena ada hubungan dekat gitu loh. Jadi karena ini kebutuhan yang sifatnya jangka sangat panjang, bukan panjang lagi, ya harus reputasinya, pengalamannya harus di-challenge semuanya sih, coach. Seperti itu, harus di-challenge dari awal. Jangan di tengah-tengah di-challenge, udah keluar uang, udah keluar waktu. Semua harus di awal, coach. Oke. Kalau red flag apa yang harus diperhatikan? Tanda-tanda ini awas nih, hati-hati nih. Ya itu kalau yang tadi saya ungkapkan kan itu sebelum deal umum kan? Nah komunikasi di setiap tahap, baik dari perencanaan misalnya lagi dari desain, request revisi kita
diperhatikan nggak? Oh. Dari situ dulu. Jadi kalau misalnya cepat responsnya ya. Jadi kalau memang kalau sudah terlanjur, kita berhentiinnya sebelum terlanjur terlalu jauh. Seperti itu. Jadi dari komunikasi setiap levelnya itu yang harus lancar apa enggak. Di saat situasi yang sangat tidak enak misalnya juga harus tetap lancar apa enggak. Jadi jangan mau dikasih order doang lancarnya. Iya. Di saat yang sulit misalnya mungkin revisinya udah berulang. Nah, itu gimana responnya? Ya, kadang-kadang kan ada yang sudah janji di awal harga sekian, tahu-tahu oh sorry Pak, ternyata misalnya jumlah titik lampunya berkurang gitu. Kan mungkin kan? Berkurang emang kita kurangin. Nambah ya memang harus tambah gitu loh. Enggak, tapi berkurang karena interior desainnya. Nah, mungkin itu kan? Mungkin aja ya buat dia menghemat gitu. Mungkin. Atau mereknya berubah, turun, kualitasnya turun. Kesepakatan itu harus transparan di awal. Itu harus transparan di awal ya. Barang yang di provide apa dan merek kenyataan apa, di lapangannya harganya. Betul coach. Makanya di kita juga pakai bahan-bahan apapun yang udah punya reputasi. Kalau nggak resiko, coach. Kita kalau udah jadi betulinnya lebih repot gitu. Yang membedakan bisnis trading dengan bisnis yang hari ini, kan dulu udah pengalaman di trading, di retail ya kan. Ya, kenapa masih sukanya di dunia ini padahal ternyata profitnya mungkin nggak sesuai atau profitnya nggak seindah yang dibayangkan. Kenapa bidang ini yang malah jadi jatuh cinta gitu? Sebenarnya di luar saya sebagai owner suka, timnya sih coach. Tim ya. Udah terbentuk dan kita sudah semua challenge apapun udah kita bisa siap hadapin coach. Jadi sebetulnya sudah ini ya, sudah punya apa namanya? Sudah punya chemistry ya. Betul coach. Dengan bisnisnya, dengan kliennya. Tingkat yang kita sudah kuasai ya tingkat kesulitannya. Kita juga men-challenge diri kita sendiri untuk sesuatu yang baru gitu coach. Material-material finishing yang sulit juga kita sudah kuasain. Kalau mau ada kerjasama atau mau engage dengan Agatha Interior gimana caranya? Gampang ya, tinggal kontak link yang nanti disiapin linknya. Ya, nanti disiapin link teman-teman buat Anda mau bisa nggak ada gratis konsultasi. Bisa. Jadi awalnya misalnya, wah saya mau renovasi nih, mau bikin kantor atau podcast. Bisa coach. Dengan dana yang terbatas. Bisa. Boleh ya? Boleh. Yang penting komunikasi ngobrolnya dulu. Ngobrol dulu coach. Oke. Jadi tim bisa bantu ya? Bisa. Bukan hanya Pak Menteri aja yang dilayani ya? Siap coach. Ya? Bisa ya? Bisa. Ini teman-teman nih, Anda harus belajar, mungkin bukan hanya belajar, tapi juga Anda harus dapat insight-nya dari orang yang berpengalaman di dunia interior design. Kalau Anda mau renovasi, bangun rumah, atau mau bikin kamar anak ya. Siap. Itu ternyata bikin kamar anak itu ada seninya juga ya. Betul coach. Tempat belajar di mana, lemarinya gimana, itu saya pikirin tuh. Kalau anaknya sekarang 5 tahun, kita mesti mikirin temanya masih cocok nggak sampai dia remaja. Iya benar. Gitu. Karena kita pikir kan anak itu kecil terus kan. Iya. Kita pikir dia bayi terus gitu. Iya. Bakal lucu terus. Enggak, ternyata gedean dikit mereka udah, aduh ini kok meja belajar anak-anak itu gimana tuh? Itu ternyata seperti itu ya, harus dipikirkan sampai jangka panjang. Betul. Iya, anaknya berapa, mau nambah apa enggak gitu. Betul. Terus ya rumahnya yang cozy buat mereka tuh seperti apa. Ternyata itu harus diobrolin ya. Harus diobrolin. Nah, Anda ngobrol deh. Komen di bawah atau mungkin kalau ada link, Anda klik linknya aja. Nanti bisa discuss lah via WhatsApp atau mungkin janjian nanti ketemu dengan Agatha Interior. Siap. Ya, beliau juga banyak kasih saya insight tentang desain-desain.
yang keren tuh apa, yang cocok seperti apa. Nah, yang paling penting tuh transparansi itu menurut saya krusial sekali sih, penting banget sih. Betul coach. Yang penting luangkan waktu ngopi-ngopi dulu lah kita lah. Ngopi-ngopi dulu ya. Betul. Apa yang dibutuhkan, maunya apa, nanti bisa dipikirkan, bisa tektokan. Ternyata itu penting. Nah, kalau lihat dari pengalaman, ada nggak sih interior design yang memberikan barang KW? Mungkin nggak sih? Ini kayak peralatan gitu, ada KW-KW-nya, ada nggak sih? Ada coach. Ada ya? Grade Ada. rendahnya ada. Oh. Grade rendahnya ada. Bisa- High grade-nya ada. Orang yang nggak ngerti bisa nggak membedakan? Ah, ini KW nih. Ini kelihatannya oke, tapi sebetulnya ini KW. Bisa nggak sih? Bisa. Sebenarnya bisa. Sampai berapa grade sih? Sampai berapa level sih itu grade-nya? Nah, ini balik lagi nih, mundur sedikit. Perbanyak riset. Simple aja. Visit aja ke semua vendor. Oh, iya. Ya, semua harus luangkan waktu. Apalagi kan sekarang zamannya semua digital. Tapi visit offline tidak bisa dihindarin sih coach. Harus tuh ya. Harus. Visit sebanyak-banyaknya ya, selain sama kita juga harus gitu. Jadi kelihatan gitu loh. Seperti itu. Kayak contohnya papan, kalau kita pegang papan aja sama-sama plywood aja grade-nya banyak. Iya. Gitu. Dipegangnya kalau kita ada pembanding ketahuan semua coach. Kalau cuma satu-satu memang nggak ketahuan. Tapi dengan kita perbanyak, luangkan waktu untuk itu, menurut saya wajib. Wajib. Karena kebutuhannya sangat panjang dan sudah masuk ke rumah, keluar biayanya tinggi. Pembongkaran. Gitu. Apalagi kalau misalnya harganya harga asli ya, yang dikasih barang KW. Betul. Kita nggak bisa tahu bedanya. Kalau kita misalnya udah pernah tahu bedanya, mungkin beda ya. Kita bisa lihat pada saat belum dipasang pun kita bisa tahu ini nggak sesuai nih yang saya mau gitu ya. Iya, minta di breakdown aja speknya masing-masing, apa yang dikasih ke kita minta di breakdown semua. Gitu sih. Sampai kalau perlu lem yang dikasih aja kita harus tahu pakai lemnya apa. Emang ada bedanya? Beda coach. Lem Ibon dengan lem apa gitu? Ya kita kemarin ketemu satu kasus. Papannya udah pakai bagus, tapi pekerjaan orang lain ya. Semua lapisannya lepas semua coach. Karena finishingnya juga dia pakai bahan bagus, lemnya dikasih kualitasnya rendah, hardware dia pakai bagus, papan bagus, finishing bagus, lemnya detail gitu ya, makanya detail long lasting itu. Iya. Ternyata ngaruh ya, sedetail lem doang, salah lem bisa salah hasil ya. Dia salahin rumahnya suhunya panas. Suhu di sini kita sama rata lah, gitu loh. Ya begitu dianalisa, oh ini lemnya salah. Bisa ketahuan juga ya. Bisa. Ya orang ahli sih udah berkali-kali ya bertemu dengan yang kayak gitu-gitu ya. Kita banyak bongkarin kerjaan orang coach. Banyak bongkarin kerjaan orang. Iya. Oh iya. Berarti tips untuk homeowner ya, orang-orang yang sedang mau bangun rumah atau sedang mau memikirkan renovasi. Kalau ada 3 tips yang harus mereka beri atau miliki sebelum memilih interior designer, apa kira-kira? Tahu maunya dulu, apa? Keinginannya maunya apa, harus bisa perjelas dulu di situ. Terus abis itu banyak-banyak luangkan waktu untuk research dan ketemu langsung vendornya face to face. Lihat portofolionya, habis itu kalau kepercayaannya timbul ya baru kita deal. Jadi kalau masih ada keraguan, mendingan jangan ya. Jangan, walaupun harganya menggiurkan. Walaupun harganya menggiurkan, ya gambarnya bagus, ya itu belum tentu bagus. Pokoknya harus ada percaya insting juga ya. Betul. Karena hampir setiap kali kita project yang kita deal, prioritinya emang di situ sih coach. Oke, keren. Jadi Pak Chandra boleh ya. Ntar kalau ada yang ngechat, siap konsul boleh ya. Boleh. Teman-teman silahkan
komen di bawah kalau misalnya Anda mau konsul atau silahkan mau tahu kira-kira rumah ini bisa jadi apa gitu ya. Rencana jangka panjangnya apa? Nah, itu mesti diomongin lalu kemudian teman-teman bisa diskusi langsung dengan Pak Chandra. Dan berdasarkan dasar itu ya tentunya nanti teman-teman bisa mengetahui budgetnya ya kan. Terus berapa lama? Betul. Ya sampai ya rumahnya menjadi rumah yang idaman. Rumah impian. Rumah impian. Asik. Pak Chandra, thank you so much hari ini. Siap. Teman-teman, pelajarannya apa? Komen di bawah. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.